Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-519. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Apalagi ketika ia sekilas melihat Joko Raras yang berdiri pada lututnya dan menahan tubuhnya dengan kedua tangannya. Tetapi bagi Ki Sumangkar, tugas seorang di medan perang memang mengarah kepada kemungkinan yang paling pahit itu. Jika ia tidak berhasil, maka ia akan mati, dan mati di peperangan adalah mati yang paling terhormat bagi seorang prajurit. Meskipun Ki Sumangkar sudah bukan seorang prajurit, tetapi tugasnya kini adalah tugas seorang prajurit, sehingga baginya apapun yang akan terjadi, bukannya harus diratapi dan disesali. Meskipun demikian, Ki Sumangkar masih tetap bertempur sekuat tenaga. Tetapi kemampuan dan tenaganya benar-benar tidak dapat dipaksakannya melampaui batas tertentu. Nafasnya yang semakin lama menjadi semakin dalam, kekuatannya yang semakin susut, dan darah yang semakin banyak mengalir. Namun pada itu, selagi Ki Sumangkar sudah hampir kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupnya, seorang anak muda telah meloncat ke tengah-tengah perkelahian itu dengan sebatang tombak pendek, kemudian disusul oleh dua orang yang lain dengan cambuk di tangannya. Ketika seorang gadis muncul di antara mereka, maka terdengar anak muda bertombak pendek itu berdesis, "Tolonglah Paman Sumangkar lebih dahulu." Gadis itu adalah Pandanwangi. Mereka yang datang ke arena itu adalah anak-anak muda yang merasa cemas karena Ki Sumangkar yang pergi menyusul Panembahan Agung. Setelah mendapat izin dari orang-orang tua, serta menyerahkan pimpinan pasukan Mataram kepada Ki Lurah Beranjangan, maka Suto Wijoyo bersama dengan kedua murid Kiai Gringsing dan Pandanwangi mencoba untuk menyusulnya. Semula mereka hanya akan melihat apakah kira-kira yang telah terjadi. Namun dari puncak bukit, mereka melihat bahwa di lereng seberang, Ki Sumangkar sedang bertempur melawan beberapa orang yang mengeroyoknya. Anak-anak muda yang melihat perkelahian yang tidak seimbang itu tidak dapat membiarkannya terjadi. Karena itu, maka mereka pun segera berlari turun dan berusaha untuk membantu Ki Sumangkar yang menjadi semakin lemah. Pandanwangi segera mendekati Ki Sumangkar. Masih ada 1-2 orang yang mencoba untuk menyelesaikan hidup Ki Sumangkar yang sudah hampir tidak dapat melawan sama sekali. Sedang yang lain menghambur melawan anak-anak muda yang berdatangan itu. Namun Pandanwangi ternyata cukup cepat. Dengan sepasang pedangnya, ia menyerang orang-orang yang masih berusaha menghabisi nyawa Ki Sumangkar. Ki Sumangkar melihat kehadiran anak-anak muda itu, terasa dadanya berdesir oleh haru yang mendalam. Apalagi ketika dilihatnya dengan lincah Pandanwangi
berhasil menghalau dua orang yang masih tetap berusaha menyerangnya. Sesaat Kisumangkar masih tetap berdiri di tempatnya, namun kemudian terasa tubuhnya menjadi semakin lemah. Karena itu, maka ia pun melangkah tertatih-tatih menepi dan duduk bersandar pada sebatang pohon sambil menyaksikan pertempuran yang seakan-akan menyala semakin dahsyat antara anak-anak muda itu melawan para pengawal Panembahan Agung. Sutowijoyo, Agung Sedayu, Swandaru dan Pandanwangi bertempur dengan gigihnya. Senjata mereka yang terayun-ayun itu pun berhasil memecah kesatuan pengawal Panembahan Agung yang menjadi kisruh. Sementara itu, Kisumangkar melihat dalam sekilas bahwa anak-anak muda itu akan segera berhasil menguasai keadaan. Jumlah mereka cukup banyak untuk melawan para pengawal yang jumlahnya sudah menjadi semakin susun. Demikianlah, maka seorang demi seorang para pengawal itu pun terluka oleh ujung pedang, tombak, dan cambuk itu. Betapapun mereka berusaha, namun mereka tidak dapat melawan anak-anak muda yang darahnya seolah-olah mendidih, menyaksikan perkelahian yang tidak seimbang, sehingga hampir saja membunuh Kisumangkar. Kisumangkar menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat beberapa orang pengawal itu mencoba untuk melarikan diri, tetapi mereka justru tergelincir dan terperosok ke dalam tebing padas yang dalam, sehingga yang terdengar hanyalah teriakan ngeri yang menyayat. Akhirnya para pengawal Panembahan Agung itu pun tidak lagi dapat berbuat apapun juga. 3 orang yang tersisa kemudian melemparkan senjatanya dan menyerah. "Kalian benar-benar menyerah?" bertanya Sutowijoyo. "Iya, kami benar-benar menyerah, tetapi jangan bunuh kami." Sutowijoyo memandang mereka sejenak, lalu katanya, "Kalian harus diikat, sementara kami akan melihat pertempuran antara Panembahan Agung dan Kiwaskita itu." Ketiga orang pengawal yang menyerah itu tidak mengelak ketika tangan mereka kemudian diikat pada sebatang pohon dengan kain panjang mereka sendiri. Dalam pada itu, maka anak-anak muda itu pun mendekati Kisumangkar dan bertanya, "Apakah Kisumangkar tidak terlampau parah?" Kisumangkar menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, aku telah mencoba mengurangi arus darah dari luka-lukaku dengan serbuk-serbuk ini yang aku dapatkan dari Kiai Gringsing." Sutowijoyo melihat sebuah bumbung kecil di tangan Kisumangkar yang berisi serbuk seperti yang dikatakannya. "Aku akan melihat pertempuran itu." "Hati-hatilah, mereka tidak saja mempergunakan ilmu kanuragan. Jangan memasuki daerah kemampuan kekuatan aji mereka yang belum kita ketahui dengan pasti." Sutowijoyo menganggukkan kepalanya. Ia tidak dapat membiarkan pula sesuatu terjadi atas Kiwaskita yang nampaknya telah menjadi sangat lemah dan berlutut di hadapan Panembahan Agung. Dengan tergesa-gesa, anak-anak muda itu berlari-lari mendekati arena itu, tetapi langkah mereka tertegun beberapa langkah ketika rasa-rasanya mereka telah menyentuh arena yang tidak dapat mereka masuki. Rasa-rasanya udara menjadi sangat panas dan sangat mencekam. Yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menyaksikan apa yang kemudian terjadi. Dengan hati yang berdebar-debar, anak-anak muda itu
menyaksikan kiwas kita yang meskipun sudah berdiri di atas lututnya, namun ia masih tetap memandang mata Panembahan Agung. Sebaliknya Panembahan Agung pun masih tetap pula menatap sepasang mata kiwas kita. Namun dalam pada itu, anak-anak muda itu pun menjadi heran. Mereka hampir tidak percaya pada penglihatannya bahwa Panembahan Agung di dalam keadaannya itu duduk bersila di atas sebuah ambin kecil dengan sepasang kayu usungan. Tandu. Serentak tumbuh di hati anak-anak muda itu dugaan. Apakah Panembahan Agung telah diusung dengan tandu itu? Tetapi mereka tidak segera dapat kepastian. Yang dilihatnya adalah Panembahan Agung yang sedang bertempur itu duduk dengan lemahnya di atas sebuah amben kecil yang terikat dengan beberapa helai tali temali pada usungan yang terletak di sebelah menyebelah dari amben yang kecil itu. Untuk beberapa saat keduanya tetap dalam keadaannya. Mereka seakan-akan telah terpisah dengan dunia sekitarnya. Keduanya seakan-akan tidak melihat anak-anak muda yang ada di sekitar arena itu. Dengan demikian keduanya masih tetap saling memandang. Agaknya ilmu mereka yang berdasarkan pada sumber yang sama itu sudah berada pada batas kemampuan mereka. Yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar bertahan agar diri masing-masing tidak lumat dilanda oleh ilmu lawannya. Tetapi keadaan itu pun sampai pula pada saatnya berakhir. Baik Panembahan Agung maupun Joko Raras benar-benar telah sampai pada batas kemampuan mereka. Namun batas itu ternyata berselisih beberapa kecap. Pada saat terakhir, Panembahan Agung yang duduk bersila di atas ambennya itu masih sempat menghempaskan sisa-sisa kekuatannya pada saat yang pendek itu. Sehingga hampir saja Joko Raras kehilangan kemampuan untuk bertahan. Namun sekejap kemudian, ternyata Panembahan Agung benar-benar telah kehilangan segenap kekuatannya. Betapapun ia mencoba bertahan, namun perlahan-lahan kepalanya mulai menunduk dengan lemahnya. Yang dapat dilakukan olehnya hanyalah mengatupkan giginya rapat-rapat, tetapi kepalanya itu tetap bergerak perlahan-lahan. Maka sampailah batas yang mengerikan itu ketika Panembahan Agung telah kehilangan segenap kekuatannya. Ia pun tidak dapat lagi bertahan memandang sepasang mata Joko Raras, sehingga dengan demikian maka ilmunya pun perlahan-lahan menjadi padam sejalan dengan gerak kepalanya yang lemah itu. Karena itulah maka kekuatan ilmu Joko Raras bagaikan mendapatkan kesempatan. Seakan-akan Panembahan Agung telah membuka pintu bagi serangan yang melontar dari kekuatan ilmu Joko Raras yang tidak kasat mata itu. Demikianlah, maka sesaat Panembahan Agung terlepas dari kemampuan tatapan matanya, maka serasa api neraka telah melanda tubuhnya. Sejenak ia menggeliat, namun ia pun kemudian terkapar tidak berdaya. Meskipun kakinya masih tetap bersila, namun tubuhnya terkulai di atas ambennya dan kepalanya seolah-olah bergantungan tanpa kekuatan sama sekali. Panembahan Agung agaknya telah terbakar oleh ilmu yang dahsyat yang dilontarkan oleh Joko Raras. Namun pada itu, dalam saat yang bersamaan,
Joko Raras pun seakan-akan telah kehilangan segenap kekuatannya pula. Sejenak ia bertahan pada lututnya, namun kemudian ia pun segera duduk bersila pula sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam dan matanya telah terpejam. Anak-anak muda itu berdiri termangu-mangu. Untuk beberapa lamanya mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya, selain setiap kali memandang Joko Raras yang duduk dengan kepala tunduk dan mata terpejam itu berganti-ganti dengan Panembahan Agung yang sudah terkulai dengan lemahnya. Dalam ketegangan itu, mereka dikejutkan oleh suara di belakang mereka. Pertempuran sudah selesai. Serentak anak-anak muda itu berpaling. Dilihatnya Ki Sumangkar yang lemah itu berdiri di belakang mereka. Kedua tangannya memegangi luka-lukanya yang dirasanya paling pedih. Bagaimana dengan Ki Waskita? Bertanya Agung Sedayu. Ia sedang memusatkan segenap kekuatan untuk memulihkan tenaganya. Kekuatan yang tidak tampak di mata kita, tetapi ada di dalam dirinya. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Tanpa sesadarnya Pandan Wangi memandang Panembahan Agung yang terkulai diam itu sambil berdesis. Dan Panembahan Agung itu? Ia kehabisan tenaga sama sekali, sehingga di saat terakhir, kekuatan Aji Pamungkas Ki Waskita berhasil menghantamnya. Tetapi ternyata kekuatan itu pun tidak ada lagi 1/10 dari kemampuan yang sebenarnya, sehingga Panembahan Agung tidak hancur menjadi debu karenanya. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu, Suto Wijoyo pun kemudian bertanya, apakah kami dapat mendekati keduanya, Kiai? Kita harus menunggu sampai Ki Waskita selesai dengan samadinya. Mudah-mudahan ia akan segera dapat pulih kembali. Anak-anak muda itu tidak menyahut. Mereka masih saja berdiri termangu-mangu, memandang kedua orang yang sudah tidak berdaya itu berganti-ganti. Namun tiba-tiba Swandaru bertanya, Paman Sumangkar, apakah Panembahan Agung itu mati? Aku pun tidak tahu apakah ia mati atau sekedar pingsan karena kekuatan Aji Ki Waskita yang sudah sangat lemah itu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia pun kemudian bertanya pula, Paman, apakah sebenarnya Amben kecil itu? Apakah benar Amben itu sebuah tandu? Iya, jawab Ki Sumangkar. Kenapa Panembahan Agung harus ditandu? Apakah ia tidak mau berjalan sendiri? Atau... Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya. Katanya, dugaanmu benar. Dari Ki Waskita, aku mendengar bahwa Panembahan Agung memang cacat kaki, lebih parah dari Ki Argopati. Tetapi bahwa ia harus berada di atas tandu itu pun baru aku ketahui ketika aku mengikuti perkelahian ini dan melibatkan diri ke dalamnya. Menilik keadaannya, maka Panembahan Agung itu telah mengalami cacat kaki yang sangat parah. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak, meskipun tidak mereka ucapkan, namun seakan-akan mereka berkata di dalam hatinya bersama-sama. Ia telah mengimbangi cacat tubuhnya dengan ilmu yang luar biasa dahsyatnya. Dalam pada itu,
Kiwas kita masih saja tekun dalam samadinya, dalam usahanya untuk memulihkan segenap kekuatan tenaganya. Karena itu, ia sama sekali tidak menghiraukan apapun yang terjadi di sekitarnya. Bahkan seandainya ada seekor harimau yang hendak menerkamnya pun ia tidak dapat melawannya sama sekali. Karena itu, maka agar mereka tidak melakukan kesalahan, maka Ki Sumangkar yang lemah itu pun berkata, "Baiklah, kita menunggunya sampai selesai. Lebih baik kita duduk sejenak di sini. Aku masih harus banyak beristirahat, karena rasa-rasanya tubuhku terlampau lemah. Meskipun kini darah sudah tidak banyak mengalir lagi dari luka-lukaku. Sedangkan orang-orang yang terikat itu pun tidak akan dapat melepaskan diri mereka sendiri." Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baiklah Kiai, kita sudah tidak tergesa-gesa lagi. Semuanya seakan-akan sudah selesai. Rudito sudah diketemukan, dan sarang Panembahan Agung ini sudah kita kuasai pula seluruhnya." Dengan demikian, maka anak-anak muda itu pun kemudian duduk di atas rerumputan menunggui Kiwas kita yang sedang samadi. Namun demikian, mereka masih saja selalu diganggu oleh kegelisahan. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari perasaan bahwa mereka masih tetap berada di medan peperangan. Dada anak-anak muda itu bergetar ketika mereka melihat justru Panembahan Agung yang terkulai itulah yang mula-mula bergerak. Ternyata Panembahan Agung itu tidak mati, bahkan perlahan-lahan ia berusaha mengangkat kepalanya dan bangkit duduk meskipun nampaknya masih terlampau lemah. Sejenak kepalanya tertunduk kembali karena kekuatannya sama sekali masih belum mampu menahan kepalanya yang tegak. Ki Sumangkar pun menjadi berdebar-debar. Ia mengenal Panembahan Agung sebagai seseorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Ia pun mengetahui bahwa busurnya yang besar itu dapat melontarkan anak panah raksasa yang dapat meledakkan kepala seseorang. "Kiai," berkata Suto Wijoyo, "Panembahan Agung itu seolah-olah bagaikan mayat yang bangkit lagi dari kuburnya. Mengerikan sekali. Ia akan dapat membakar kita dengan ilmunya." "Iya," sahut Ki Sumangkar. "Kita mendahuluinya," geram Suwandaru. "Kita membunuhnya selagi ia masih belum mampu berbuat apa-apa." Ki Sumangkar berpikir sejenak. Agaknya pendapat Suwandaru itu dapat dimengertinya. Lebih baik mendahuluinya daripada mereka harus dibakar hidup-hidup oleh ilmunya yang sangat dahsyat itu. Namun demikian mereka masih tetap ragu-ragu. Sekilas mereka berpaling, dilihatnya Kiwas kita masih duduk dalam samadinya. Dalam pada itu, perlahan-lahan Panembahan Agung mendapatkan sebagian kecil kekuatannya kembali, sehingga meskipun masih bersandar pada kedua telapak tangannya yang bertelekan di sisi tubuhnya, ia sudah berhasil mengangkat kepalanya. Dalam pada itu, mereka yang ditinggalkan oleh anak-anak muda itu menyusul Ki Sumangkar menjadi cemas juga. Namun mereka percaya bahwa anak-anak muda yang sudah cukup matang itu akan dapat menghadapi berbagai jenis medan yang akan dapat menolong diri mereka sendiri apabila terjadi sesuatu. Sementara itu,
Pasukan pengawal Menoreh dan pasukan pengawal dari Mataram telah benar-benar menguasai seluruh padepokan yang oleh Panembahan Agung disebutnya Padepokan Medang. Sebagian dari para pengawal padepokan itu dapat dikuasai hidup-hidup, namun korban pun berserakan hampir tidak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak itu. Namun karena pasukan Mataram dan Menoreh telah mempersiapkan diri menghadapi medan yang membingungkan, justru korban di antara mereka tidak jatuh sebanyak korban dari padepokan itu sendiri. Para pengawal Panembahan Agung ternyata telah terguncang oleh kenyataan yang tidak mereka duga-duga. Mereka menyangka bahwa hanya Panembahan Agung sajalah yang dapat menciptakan kebohongan-kebohongan yang membingungkan. Namun ternyata bahwa lawan mereka pun mampu melakukannya. Sehingga karena itu, mereka belum bersiap sama sekali menghadapi hal itu. Justru merekalah yang menjadi sangat bingung, sehingga korban berjatuhan tanpa hitungan. Apalagi para pemimpin padepokan itu, tidak seorang pun yang berusaha untuk tetap hidup. Sepeninggal Putut Nantang Pati dan Daksino, apalagi kemudian Panembahan Alit, maka mereka pun bagaikan saling mendahului untuk membunuh diri di peperangan. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang lemah sudah dibawa ke padepokan, dibaringkannya tubuhnya di pembaringan yang terletak di sebuah gubuk kecil dekat regol terdepan padepokan Panembahan Alit. Namun Kiai Gringsing yang sudah dapat memberikan petunjuk kepada Ki Demang Sangkal Putung bagaimana merawat luka-lukanya sendiri. Sementara itu, Ki Argo Pati dan Prastowo sibuk mengatur para pengawal yang memasuki padepokan itu, menempatkan mereka di tempat-tempat yang pantas, mendapat pengawasan, dan menjaga para tawanan yang menyerah. Sementara itu beberapa orang pemimpin pengawal dari Mataram telah mengatur beberapa orang pengawal dan para tawanan untuk membersihkan medan, menyingkirkan mayat yang berserakan itu, dan mengurus penguburannya. Di dalam kesibukan itu, Ki Lurah Branjangan segera dapat mengenali beberapa orang yang sebenarnya prajurit-prajurit Pajang, baik yang menjadi korban di dalam peperangan itu, maupun yang masih hidup dan menjadi tawanan. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit. Mereka tidak akan dapat memberikan banyak keterangan selain menyebut nama Daksino sebagai senopati mereka yang telah membawa mereka ke padepokan terpencil itu. Namun dengan demikian, semakin nyata bagi Ki Lurah Branjangan bahwa sebenarnya lah Pajang telah terpecah, seperti dirinya sendiri yang pernah menjadi seorang senopati di Pajang, ini telah berada di antara para pengawal di tanah Mataram yang sedang berkembang itu. Dengan demikian maka ternyata bahwa kekuatan Pajang telah terpecah dalam bagian-bagian kecil yang saling bertentangan dan bahkan saling bertempur. Jika di peperangan ini ia bertemu dengan Daksino, itu berarti bahwa dua orang senopati Pajang telah berhadapan di bawah panji-panji yang berbeda warna. Namun dengan demikian, warna-warna itu seakan-akan telah melambangkan keringkihan Pajang yang semakin lama menjadi semakin parah. Sementara itu, selagi orang-orang di padepokan itu sibuk dengan menyingkirkan mayat-mayat yang akan dikubur di tempat yang masih harus dicari, maka Ki Gede Pemanahan
yang berada di Mataram dengan gelisah menunggu kedatangan Sutowijoyo. Namun sebagai seorang prajurit ia menyadari bahwa tugas Sutowijoyo tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari saja. Mungkin Sutowijoyo berhasil menduduki sarang orang-orang bersenjata itu, tetapi tentu diperlukan waktu untuk menguasainya sama sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.